Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Eka Supriyoso Harjono dengan NIM 1902102041157 dari Prodi PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan mempraktekkan suatu percobaan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuannya antara lain, yang pertama, mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif yaitu dengan cara mencangkok. Yang kedua, mengetahui cara perkembangan tumbuhan generatif pada biji kacang hijau. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Pada percobaan pertama ini, saya sudah menyiapkan alat-alat dan bahan, yaitu tali rafia, plastik, air secukupnya, pisau atau cutter, dan campuran tanah dengan pupuk kandang, serta dan pohon sirsap yang akan saya cangkok. Untuk langkah-langkah mencangkok dari dahan pohon sirsap ini, yang pertama, pilihlah dahan yang tidak terlalu tua. Pilihlah dahan dari cabang pohon sirsap ini yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kemudian hayati kambium atau kulit dari pohon sirsap ini kurang lebih panjang 10 cm. Usahakan saat menyayati dahan pohon sirsap ini hingga bersih dan tidak menyisakan kambium atau kulitnya. Setelah kita menyayati kambium atau kulit dari dahan pohon sirsap ini, kita tunggu hingga kering kurang lebih 6-12 jam. Jika dahan yang disayati sudah kering, ikatlah salah satu ujung dahan dengan plastik menggunakan tali rafia. Kemudian pada bagian yang disayati, berikanlah campuran tanah dengan pupuk kandang yang sudah dicampur dengan air.
Kemudian bungkuslah plastik dengan rapi. Kemudian ikat ujung plastik yang lainnya menggunakan tali rafia. Bila perlu, tambah ikat juga pada bagian tengah untuk memperkokoh. Nah, selanjutnya untuk menjaga kelembapan, berilah beberapa lubang-lubang kecil pada beberapa bagian. Setelah semua sudah selesai, catatlah dan dokumentasikan hasil perkembangan mencangkok setiap seminggu sekali selama 6 minggu. Untuk percobaan yang kedua, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman, 3 buah gelas dengan 3 jenis air yang berbeda, air biasa, air teh, dan air deterjen. Lalu 1 buah sendok makan, 1 buah gelas ukur, air secukupnya, bubuk deterjen, kapas, kertas label, dan 6 buah gelas plastik, dan 1 botol. Untuk langkah-langkahnya, pertama siapkan rendaman biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Yang kedua, siapkan 3 jenis air yang berbeda. Yang pertama, air biasa, air teh, dan air deterjen. Untuk pembuatan air deterjen sendiri dibuat dengan cara tuangkan air biasa ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan bubuk deterjen 1 gram atau kurang lebih 1 pucuk sendok makan. Lalu tuangkan ke dalam gelas yang berlabel air deterjen. Selanjutnya, siapkan 6 buah gelas plastik yang sudah diberi label, yaitu 2 buah gelas plastik yang berlabel air biasa, 2 gelas plastik yang berlabel air teh, dan 2 gelas plastik yang berlabel air deterjen. Selanjutnya, letakkan kapas ke dalam setiap
gelas plastik secukupnya. Setelah itu, tuangkan 3 jenis air ke dalam gelas plastik sesuai label yang sudah tertera. Tuangkan air secukupnya yang sekiranya membasahi kapas dan tidak memenuhi permukaan. Kemudian isi setiap gelas plastik tersebut dengan 6 biji kacang hijau. Setelah sudah selesai, air dari sisa deterjen tersebut bisa dimasukkan ke dalam botol sebagai cadangan apabila gelas yang telah berlabel air deterjen tersebut mengering, sebagai cadangan. Kemudian letakkan satu sediaan gelas yang berlabel air biasa, satu sediaan gelas yang berlabel air biasa, satu sediaan gelas yang berlabel air teh, dan satu sediaan gelas yang berlabel deterjen ke dalam tempat yang terbuka atau terkena cahaya matahari, dan letakkan 3 sediaan gelas plastik lainnya ke dalam tempat yang tertutup. Tujuannya untuk apa? Untuk mengamati faktor-faktor pertumbuhan pertambahan di beda-beda tempat. Dan apabila air dari setiap gelas masing-masing tersebut sudah mulai mengering, kita tambahkan lagi 3 jenis air yang secukupnya sesuai dengan label jenis air yang sudah tertera pada masing-masing gelas. Setelah semua sudah selesai, amatilah pertambahan dan pertumbuhan biji kacang hijau pada masing-masing setiap label dari setiap gelas dari label-label tersebut. Dan catatlah kapan biji kacang hijau mulai bertambah, dan amatilah akar, batang, dan daun yang akan mulai tumbuh. Sekian dari percobaan yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.